Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ais Al-Jibuti. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak, Ibu, konsumen Indonesia yang cerdas, berdaya dan bermartabat. Kali ini kita akan membahas satu aplikasi, namanya aplikasi Konsumen Indonesia. Nah, di dalam aplikasi ini ada 10 kementerian atau lembaga yang tergabung dalam aplikasi Konsumen Indonesia ini yang siap untuk memberikan pelayanan, pengaduan, dan penyelesaian sengketa konsumen serta memberikan informasi kepada Bapak Ibu selaku konsumen Indonesia. Aplikasi ini silakan Bapak Ibu gunakan sebagai sarana untuk melakukan pengaduan apabila Bapak Ibu bersengketa atau tidak puas dengan pelayanan pelaku usaha, maka silakan melaporkan ke aplikasi Konsumen Indonesia. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi online khusus yang disediakan pemerintah buat pelayanan publik dalam rangka memberikan perlindungan, pengaduan, dan penyelesaian sengketa konsumen. Bagaimana aplikasinya? Seperti apa aplikasinya? Ikuti terus videonya, tonton terus, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk membahas tentang aplikasi pengaduan online atau aplikasi Konsumen Indonesia, jadi Bapak Ibu yang memegang HP Android itu bisa di download di Play Store. Nah, Play Store. Nah, ini kebetulan sudah ada, ketik Konsumen Indonesia. Nah, ini Konsumen Indonesia paling atas. Nah, ini adalah pengaduan online atau layanan pengaduan online dan penyelesaian sengketa online yang disediakan oleh pemerintah untuk konsumen di seluruh Republik Indonesia. Nah, pengaduan online ini di dalam Konsumen Indonesia ini, jadi ada 10 kementerian dan lembaga yang siap memberikan pelayanan pengaduan kepada Bapak Ibu selaku konsumen di Indonesia apabila dirugikan atau bersengketa dengan pelaku usaha. Di dalam aplikasi Konsumen Indonesia ini, coba kita buka. Nah, ini aplikasi Konsumen Indonesia. Nah, pertama kita masuk ke websitenya. Nah, ini masuk ke laman pengaduan. Yang kedua, yang ketiga, klik logo kementerian atau lembaga negara yang menangani pengaduan. Kemudian isi formulir pengaduan di laman masing-masing kementerian atau lembaga negara. Selanjutnya, pengaduan atau yang Ibu isi di formulir pengaduan lembaga atau kementerian yang tadi Ibu isi, ini akan ditangani oleh kementerian atau lembaga negara sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Bahwa aplikasi nasional perlindungan konsumen ini dibentuk berdasarkan amanat peraturan Presiden nomor 50 tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen sebagai sarana bagi konsumen untuk memperoleh informasi
terkait perlindungan konsumen serta mengadukan permasalahan yang dialami karena menggunakan barang atau memanfaatkan jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Nah, jadi Bapak Ibu bahwa aplikasi ini merupakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen. Artinya inilah dasar hukum daripada aplikasi konsumen Indonesia ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat tentang regulasi atau aturan-aturan tentang perlindungan konsumen, terus tentang berita-berita perihal perlindungan konsumen. Jadi ada di laman informasi. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu langsung di bawah, paling bawah ada kotak pengaduan. Ibu Bapak pencet aja. Nah, langsung. Nah, di sini setelah Ibu mencet tadi di kolom pengaduan di bawah tadi. Nah, ini di sini ada 9 sektor prioritas. Nah, fitur pengaduan ini memuat laman pengaduan di kementerian dan garis miring atau lembaga negara terkait yang mempunyai kewenangan untuk menangani 9 sektor prioritas. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai cara menyampaikan pengaduan, silahkan klik di sini. Nah, di sini ada logo Kementerian Perdagangan, ada BPOM, ada Bank Indonesia, ada OJK, ada Kominfo, terus ada Perhubungan atau Kementerian Perhubungan, terus ada Kementerian ESDM di sini, ada Kementerian Kesehatan, ada PUPR, dan selanjutnya ada Kementerian Perindustrian. Jadi ada 10 lembaga atau kementerian yang akan memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu di aplikasi pengaduan konsumen Indonesia ini. Nah, contoh Ibu Bapak ketika ada pengaduan perihal finance, Bapak Ibu bisa masuk mengetik, klik ke OJK, logo OJK di sana. Di sini Bapak Ibu langsung daftar, ada layanan username-nya, ada password. Silahkan Bapak Ibu nanti ketik tata cara pelaporan. Nah, di sini Bapak Ibu setelah diklik tadi, di sini ada forum pengaduan online OJK. Nah, di sini ada alamatnya. Konsumen atau masyarakat dapat mengirimkan pengaduan melalui form elektronik yang tersedia pada alamat di bawah ini. Ini http://konsumen.ojk.go.id/forum pengaduan. Nah, ini adalah persyaratan daripada penyampaian pengaduan ke OJK. Pertama, bukti telah menyampaikan pengaduan kepada lembaga jasa keuangan terkait dan atau jawabannya. Yang kedua, identitas diri atau surat kuasa bagi yang diwakili, deskripsi atau kronologis pengaduan. Selanjutnya adalah dokumen pendukung. Dokumen pendukung ini ada kwitansi, foto atau dan sebagainya. Nah, apabila data atau dokumen yang diminta tidak dipenuhi dalam waktu paling lambat 20 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan, maka pengaduan dianggap dibatalkan. Nah, ini pengaduan di OJK. Nah, Ibu Bapak bisa langsung ke OJK. Di sini lengkap. Nah, kita kembali lagi ke dashboard utama. Selanjutnya Bapak Ibu mau melakukan pengaduan ke BPOM. Misal ini tinggal Ibu Bapak tinggal ketik aja BPOM. Nah, kebetulan ini lagi gangguan, kemungkinan
jadi tidak bisa dibuka. Nah, mohon maaf, mungkin ada kendala teknis yang tidak bisa membuka itu jaringan dan sebagainya. Selanjutnya Bapak Ibu silakan Kemendag. Nah, ada juga pengaduan lagi kendala. Selanjutnya misal Bapak Ibu mau ke Dinas Kominfo atau Kementerian Kominfo terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia maya. Nah, di sini layanan pengaduan Kominfo Bapak Ibu. Bisa di sini ada di laman ini ada layanan pemerintah, layanan non pemerintah tentang perizinan, aduan konten-konten. Di sini Bapak Ibu bisa lengkap tuh. Ada masalah hukum, ada sertifikasi dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik ini masuk atau daftar terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke laman pengaduan di layanan Kominfo. Ini garis besarnya saja Bapak Ibu ya. Selanjutnya misal Bapak Ibu mau mengadukan hal-hal yang berkaitan dengan masalah perhubungan, masalah angkutan, tarif jasa dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa klik di logo Kementerian Perhubungan. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung mengetik formulir yang sudah disediakan oleh Kementerian Perhubungan di laman pengaduan aplikasi konsumen Indonesia. Nah, jadi lengkap sekali di sini Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu konsumen Indonesia yang cerdas dan berdaya di era milenial, silakan gunakan aplikasi ini sebagai langkah Bapak Ibu apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dengan pelaku usaha terkait pemakaian barang atau jasanya. Jadi Bapak Ibu tinggal download aplikasi Konsumen Indonesia di Play Store. Di sini juga ada Kementerian Perindustrian, mungkin perihal hal lain terkait dengan perindustrian Bapak Ibu bisa dipencet tadi, diklik. Nah, ini adalah Kementerian Perindustrian. Nah, registrasi pelapor, terus peraturan terkait dengan perindustrian dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan pengaduan di bidang perindustrian. Nah, di sini juga ada Kementerian Kesehatan, Kemenkes. Nah, ini saluran informasi, aspirasi dan pengaduan Kemenkes. Jadi Bapak Ibu apabila ada hal terkait dengan masalah kesehatan atau layanan kesehatan tidak puas dan lain sebagainya, jadi Bapak Ibu bisa langsung ke kotak pengaduan Kementerian Kesehatan yang disediakan di aplikasi Konsumen Indonesia. Nah, ini formulirnya dan ini luar biasa. Nah, jadi ini pasti Bapak Ibu akan ditangani pengaduannya di Kementerian Kesehatan melalui aplikasi ini. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke Kementerian SDM. Nah, mungkin ada kendala di Kementerian SDM. Laman pengaduannya tertutup. Nah, selanjutnya coba kita lihat Bank Indonesia. Mungkin ada hal-hal terkait dengan pengaduan secara online melalui aplikasi Konsumen Indonesia. Bapak Ibu bisa langsung di-upload nanti. Dan ini pengaduan dengan konsumen yang berkaitan dengan Bank Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik logo Bank Indonesia atau BI, ini akan muncul form pengaduannya nih. Jadi Bapak Ibu tinggal isi nama lengkap, nomor KTP atau SIM, alamat, nomor telepon, email, produk atau jasa sistem pembayaran.
Nah, nama penyelenggara atau penerbit, nomor produk atau rekening. Nah, kategori pengaduan Bapak Ibu bisa lihat di sini. Isi pengaduan atau kronologis pengaduan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu langsung diklik oke, dan nanti dilayani secara online pengaduan Bapak Ibu di aplikasi Bank Indonesia. Nah, jadi itu Bapak Ibu, kemana konsumen mengadu, yaitu salah satunya selain ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau ke PPSK atau ke LPKSM, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Bapak Ibu bisa mengadu melalui pengaduan online, yaitu ke aplikasi Konsumen Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu silakan, konsumen Indonesia yang cerdas, yang berdaya dan bermartabat, karena ini adalah pelayanan publik, maka Bapak Ibu akan lebih cepat, lebih tepat dalam melakukan pengaduan atau sengketa dengan pelaku usaha. Apabila Bapak Ibu merasa dirugikan, silakan di download ini. Insya Allah ini penting dan bermanfaat buat Bapak Ibu, apalagi zaman online. Zamannya teknologi informasi ini sudah canggih, jadi Bapak Ibu bisa langsung mengadu ke aplikasi Konsumen Indonesia. Nah, jadi aplikasi ini sebagaimana tadi sudah disebutkan, merupakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 50 tahun 2017 tentang strategi perlindungan konsumen sebagai sarana bagi konsumen untuk memperoleh informasi terkait perlindungan konsumen serta pengaduan permasalahan yang dialami karena menggunakan barang atau memanfaatkan jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Bapak Ibu yang cerdas, berdaya dan bermartabat, itulah tadi aplikasi Konsumen Indonesia atau aplikasi pengaduan online, informasi online maupun penyelesaian online oleh lembaga negara yang tergabung dalam aplikasi Konsumen Indonesia. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan kita harus tetap menjadi konsumen yang cerdas, yang berdaya dan bermartabat di era milenial seperti saat ini. Semoga kita sehat selalu, tetap berdaya walaupun kita lagi WFH. Tetap produktif, semoga kita aman dari Covid. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsumen cerdas.